Oke. Mas Ridwan tapi ada perasaan deg-degan nggak sih, maksudnya ngebayangin hari ini nganterin anak ke sunat di usia? Enggak sih. Enggak. Ya lebih deg-degan kalau emang si anak udah ngerti kali ya. Mungkin lebih deg-degan waktu nyokap gue nganterin gue, ada ngelawan ini, atau nggak deg-degan. Pokoknya aku mau disunat kalau aku dibeliin PS. Contoh kan. Kalau sekarang sih lebih santai, terus udah gitu lebih ya udah percaya lah kan, kita sebelum sunat sekarang medianya untuk nanya gimana sih proses sunatnya itu gitu kan. Itu lebih gampang dibandingkan zaman nyokap gue dulu, jadi jauh lebih tenang sih. Yang dikhawatirin apaan lagi? Kalau lo khawatir masalah lukanya lama sembuh, bisa nanya, oh lukanya cepet sembuh. Kalau wah ini aman nggak sih tempatnya, sekarang kondisinya lagi pandemi, bisa nanya. Katanya kita pakai APD, termasuk nanti yang masuk ke dalam pakai APD. Terus ya tadi kita bisa lihat di luar juga lo bisa cuci tangan, cek suhu, insya Allah aman. Apa lagi harus dikhawatirin? Apa yang meyakinkan, maksudnya buat Mas Ridwan dan istri meyakinkan anak sunat di usia segini apa? Usia dini. Maher dulu udah sunat, malah lebih muda lagi. Maher itu 1 bulanan. Terus dari apa yang aku belajar gitu kan, sekarang kita bisa cari referensi ilmu tuh jauh lebih banyak dibandingkan dulu dan lebih mudah. Dari apa yang aku baca informasinya, kalau kita nyunatin anak di usia dini bisa anak itu belum tahu mereka diapain. Kalau zaman gue ngeliat udah tahu gue diapain gitu. Kalau yang bisa gampang punya trauma bisa trauma. Kalau anak kan insya Allah enggak. Terus yang kedua, usia dini yang dini banget nih kayak usia Malaik, insya Allah Maher, itu mereka gerakannya belum terlalu aktif, mereka belum bisa tempur merangkak, belum bisa lari-lari. Jadi insya Allah lukanya itu yang geser-geser, goyang-goyang, ya tergantung kita yang ngopenin ya. Terus yang satu lagi yang terpenting itu masih muda, itu rata-rata luka apapun itu recovery-nya lebih cepat dibandingkan yang sudah kayak kita ini. Apa lagi? Ini keinginan dari Mas Ridwan apa dari istri? Aku diri. Aku. Yang jelas aku. Putri sih bebas nurut aja. Pertimbangannya ya aku jelasin deh. Dari sisi agama, dari sisi agama kita nggak perlu khawatir lagi akan ada najis di kulub, di balik kulub. Terus dari sisi kesehatan kita insya Allah ya bagian salur kelamin itu udah bersih kan. Kalau bersih otomatis kesehatan lebih Artinya bukan karena kan katanya kalau sunat di usia masih bayi karena ada satu penyakit gitu. Iya, itu salah satu alasan kenapa kita nyunatin anak masih bayi gitu kan. Cuman ada alasan lain juga gitu. Emang kalau bisa dan dimampukan kenapa enggak? Yang kita bisa dapetin jauh lebih banyak, kesehatan, bersih dari najis gitu. Kenapa harus nunggu tua gitu? Kan ada yang gue pengen ntar anak gue ngerasain jadi pengantin sunat gitu. Ada yang ada masalah. Kalau gue sih ya ntar kalau sama anak gue jadi pengantin sunat ya udah ntar pestain aja, nggak usah disunat 2 kali. Sunatnya cukup pas bayi, lu nggak perlu ngerasain sakit lagi nanti pas udah gede. Jadi, ya kita tadi udah nanya-nanya masalah biusnya. Kalau masih baby bius lokal, ada yang bius total emang? Iya, kita tetap bius lokal. Enggak, emang ada yang bius total. Bius lokal ada, cuma tidak di klinik kita yang sini. Oh, itu kalau pasiennya pada anak autis. Oh, yang biasanya gerakannya banyak ya. Di dokter gigi pun kayak gitu yang aku tahu ya. Jadi kalau mereka nggak bisa terkontrol gerakannya, mau nggak mau dibius total. Tapi kalau insya Allah masih bisa dikendalikan si anak atau si pasien, bius lokal cukup. Ini gue ke operasi bius lokal gue begini kan. Mas, ini kan walaupun tadi pertimbangannya udah mantep gitu dari keluarga, tapi rasa khawatir tetap ada nggak sih? Namanya bayi kan 3 bulan gitu. Aduh, gue bingung ngomongin masalah rasa khawatir. Insya Allah sih, ya
karena aku sudah belajar, aku sudah tahu yang dikhawatirkan itu apa kurang lebihnya, itu aku tanya dulu gitu. Kalau kekhawatiran itu kan kalau apa yang kita belum lihat, terus kita juga nggak tahu jawabannya. Gue khawatir ada setan di situ, karena gue nggak bisa lihat ada setan apa enggak. Iya kan? Gue khawatir anak gue sembuhnya lama. Satu udah dijelasin sama yang nginatin. Yang kedua, kita zaman sekarang udah bisa nanya-nanya. Lu sunat di mana? Gimana? Dan itu ceritanya bukan 1-2, banyak sekali lo bisa tanya. Jadi kekhawatiran itu insya Allah bismillah bisa diminimalisir dengan kita belajar, kita baca, kita cari informasi sebanyak mungkin. Satu, yang kedua nanti dijalanin dengan sebaik mungkin. Kan ya bukan berarti si A gampang sembuhnya terus kita gampang sembuhnya terus kita bisa enak-enakan. Nggak usah dibersihin, ya nggak bisa. Dia kan gampang sembuhnya gara-gara bisa jaga bersihnya rajin. Jaga kena airnya seberapa, kan dikasih rulesnya. Selama punya kena pakai klem bebas boleh kena air, tapi setelah lepas klem sebaiknya dijaga 3 hari gitu. Oh ini kan pas sunat harus digendong sama orang tuanya nih. Ini Kalau di sini iya. Nah gimana? Kan tadi istri katanya nggak tega ngeliatnya. Kamu atau istri nih? Enggak, gue nggak ada alasan nggak tega. Bini gue lahiran gue insya Allah alhamdulillah. Ya ngilu sih ya, cuman ya udah diliatin aja sih. Nggak semua orang lo bisa ngeliatnya begitu. Jujur nih, waktu istri lahiran itu aku malah waktu itu yang lahir ya, malah lebih pusing. Wah, gue harus syuting abis ini. Gitu. Tapi pas dia bismillah, gue yakin. Ya itu tadi kita harus percaya dulu deh. Kita udah ikhtiar kan, udah doa. Sekarang pasrah, yakin aja dulu. Jangan ada ragu-ragu lagi. Jangan ada perasaan, aduh khawatir ini, khawatir itu. Tandanya persiapan lu belum sempurna nih kalau lu masih ada rasa khawatir gitu kan. Waktu yang paling miris malah sebenarnya bukan pas lahiran 2 anak ini. Pas bini gue operasi angkat apa namanya, lipom apa gitu di punggung. Kan dia dibiopsi 2 kali operasinya. Dan itu pas posisi lagi hamil. Yang operasi pertama bini gue nggak izin sama bukan nggak izin, kecolongan lah gue. Dalam artian dia udah di rumah sakit, cuman untuk periksa kata dokternya harus dioperasi. Posisinya gue lagi syuting, nggak bisa mungkin balik buat nemenin. Ya udah, monggo bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, recovery dari operasinya itu tidak maksimal, jadi harus dioperasi ulang. Jadi ada bagian yang membusuk ya mas, jadi ada bekas luka operasi gitu. Jadi dia nggak nutup sempurna, otomatis kotor. Jadi ada bagian yang busuk harus diangkat. Aku tanya tuh, ya itu tadi khawatir kan kita bisa tanya. Ada orang yang ahli. Kalau lo nggak yakin sama dokter, ada namanya second